Kemudian kita coba review dari yang sudah kita pelajari berkaitan dengan pendekatan benda dua dimensi dengan bentuk poligon, dari persamaan matematis dan juga numerik yang kita gunakan dari ilustrasi yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Yang sudah kita pelajari berkaitan dengan pengaruh dari topografi dan juga topografi yang berondulasi dan juga topografi yang datar. Kemudian kita jelaskan berkaitan dengan problem komputasi yang mungkin muncul dan beberapa solusi, terutama juga berkaitan dengan koordinat. Kita juga sudah membahas berkaitan dengan topografi dan juga bentuk atau jumlah sisi poligon yang lebih banyak, sehingga kita bisa lakukan untuk komputasi pada poligon yang lebih kompleks, dan juga kita akan menggunakan untuk lebih dari satu body sebagai model di bawah permukaan untuk menjelaskan data graviti atau data gravitasi yang kita amati di permukaan. Jika kita sudah mencoba mengakomodasi setiap perhitungan yang akan digunakan, tentu saja di bagian topografi kemarin belum, atau di video sebelumnya belum disampaikan berkaitan dengan bentuk numerik dari koreksi bagian tepi dari poligon, terutama untuk strike ke arah sumbu Y. Tapi jika kita sudah bisa melakukan itu, kita bisa melakukan pemodelan di bawah permukaan untuk beberapa benda. Pada video ini kita akan menunjukkan untuk beberapa bentuk benda di bawah permukaan. Kemudian kita coba gabungkan ilustrasinya. Berikut ini adalah ilustrasi untuk beberapa benda. Ini adalah benda yang pertama. Kalau kita mencoba memodelkan bahwa titik-titik body berada di setiap data topografi yang kita punya, kemudian selanjutnya ini adalah titik-titik body yang kita susun sehingga bisa membuat mudah untuk perubahan jika diperlukan. Apakah bentuk dari, misalkan ini adalah lapisan batuan, apakah dia memiliki lipatan atau anti clean, syncline, kita bisa permudah kalau kita punya beberapa titik dalam benda tersebut, titik poligon. Kemudian kita untuk menekan efek tepi, kita juga gunakan bentuk titik yang di luar dari rentang daerah penelitian, sehingga ini tidak akan terbatas pada bentuk bumi yang terpotong di bagian tepi. Jadi ini bodinya dibuat ada semacam efek tepi begitu. Selanjutnya ini masih menggunakan algoritma yang menggunakan strike hingga, tapi kita mencoba gunakan untuk bagian topografi di dekat permukaan atau dekat dengan topografi ini. Kita menggunakan konsep kontrastensitas. Body 1 ini kita misalkan ada kontrastensitas negatif dari densitas background, misalkan kita gunakan 2,67 sebagai densitas background, 2,67 gram per cc. Ini kemudian kita gunakan kontrastensitasnya adalah negatif 0,6 misalkan, berarti di sini densitasnya setara dengan 2,07 gram per cc. Jika kita menggunakan background density tadi 2,67, karena ini kontrastensitas adalah negatif, maka akan memberikan respon anomali negatif dan akan semakin meningkat menjauhi body negatif ini. Kemudian ini adalah body yang kedua, hampir sama penjelasannya seperti tadi, hanya saja ini dibuat untuk posisi yang jauh lebih di bawah, dan
kita menggunakan nilai kontrastensitas yang semakin meningkat dari permukaan ke bawah. Ini misalkan kita gunakan kontrastensitas positif 0,2, jadi setara dengan 2,87 gram per cc untuk body ini, misalkan begitu. Kemudian anomalinya di sini kita lihat sedikit positif dengan panjang gelombang yang relatif panjang dan mendekati 0 pada titik stasiun yang berjauhan dengan benda. Bisa kita lihat nilai respons gravitasinya. Kemudian kita coba modelkan untuk body yang ketiga. Kurang lebih ini berada di tengah daerah penelitian, dan topografi daerah penelitian juga relatif lebih tinggi dibanding sisi di kanan dan di kirinya. Kemudian di sini kita modelkan semacam intrusi batuan beku begitu. Kemudian kontrastensitasnya kita buat jauh lebih tinggi. Di sini kita memiliki nilai yang relatif positif dan berada pada nilai yang relatif maksimum di tengah daerah penelitian. Ini kontrastensitas positif dari background density 2,67. Jadi misalkan kita gunakan 0,3, berarti ini setara dengan 2,97 gram per cc. Kemudian kita juga lanjutkan untuk body yang keempat. Kurang lebih ini adalah ilustrasi untuk lapisan batuan yang semula adalah menerus dari bagian kiri dan kanan daerah penelitian, tapi kemudian diterobos oleh body ketiga begitu dari batuan intrusi. Di sini kontrastensitasnya juga kita buat relatif sama dengan body 1, sehingga ini akan memberikan kontrastensitas negatif, akan memberikan anomali negatif dan mendekati 0 pada stasiun yang menjauhi body ini. Untuk body kelima juga merupakan kemenerusan dari body yang kedua tadi, kurang lebih ilustrasinya bersama. Kemudian kontrastensitas di body ini adalah positif, jadi kita lihat untuk panjang gelombang lebih panjang pada body pada kedalaman yang lebih dalam, dan ini kita lihat ada nilai yang relatif positif di sebelah sini. Kalau kita coba gabung untuk bentuk body dari beberapa poligon ini, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di slide sebelumnya mungkin kita coba tunjukkan penggabungan dan coba kita perbesar untuk skala vertikal atau kedalamannya, sehingga kita bisa melihat bentuk topografinya. Tapi pada slide berikut ini kita bisa melihat untuk kontribusi benda 1, benda 2, 3, 4, 5 digabungkan, semua memberikan respon gravitasi seperti ini. Nah, tentu saja ada beberapa benda di sini. Ada 2 benda di bagian tengah. Ini kita bisa saja buat benda untuk 6 atau benda 7 juga di sini. Tapi karena di sini kita menggunakan kontrastensitasnya 0 untuk benda di sini, misalkan, berarti ini setara dengan densitas background yaitu 2,67. Akan sama saja ketika kita buat atau tidak kita buat responnya, karena di sini akan menggunakan kontrastensitas 0, sehingga tidak akan memberikan respon anomali tambahan secara kumulatif. Jadi kita bisa cukup menggunakan ini, misalkan contohnya seperti itu. Jadi ini adalah ilustrasi untuk daerah studi dengan kondisi geologi yang berupa intrusi batuan beku dari perlapisan batuan yang kita coba buat secara sederhana, masih menggunakan pendekatan untuk 2 dimensi, dan perlu diingat untuk strike pada arah Y-nya masih minus tahingga sampai positif tahingga. Terima kasih untuk para pembelajar yang sedikit mencari tahu di sana sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video
selanjutnya.